Geekfam akan memberikan fight tersebut kepada tim Liquid. Oke, kita akan lihat lagi nih. Aduh. No Fanny, enggak. Seperti yang gue bilang, enggak. Ban Fanny, apalagi ketika udah di second ya. Saya Givers mungkin mau. Saya POV penonton aja. Aduh bang, ayo bang lepasin Fanny-nya bang, mau lihat Fanny. Sekali aja bang. Sekali aja bang Favian bang. Wah, itu dia. Memang kalau bisa kita bilang respect is the key, balik lagi Profesor. Bahkan di balik itu semua, kita tahu tidak akan melepaskan Kalea. Permainan dari Widdy dengan chipnya ini harus udah mulai diperhatikan. Tapi jangan lupakan, Widdy memang kita tahu dia salah satu Profesor di dalam Liquidnya. Tapi Baloyski punya peran sangat penting kalau ngomongin soal makro. Dan jangan lupakan ya, pool hero-nya loh. Hellcat Roamer itu masuk ke dalam pool hero-nya Baloy. Dan gak cuma itu ya, Baloy kayaknya mode late season nih udah fokus nih, Ranger Mas dan juga Lim. Karena aku tanya di backstage, Baloyski udah berapa ranknya sekarang? Ternyata udah gak nambah ranknya sekarang, udah fokus sekarang. Oke. Iyalah. Udah fokus, udah mau playoff pak. Pertama gini Be, kita tahu Geekfam itu juga ngincer upper tau. Udah pasti, sebenarnya. udah Dia pasti. ngincer upper Ngincer banget upper dia. banget sekarang dia. Karena Ngincer upper banget. masih kebuka bebas. Dan chance-nya gede banget loh buat Geekfam. Oke, Granger dan Badang. Padahal. Ini pick yang cukup nyata ya dari keduanya. Mereka pengen pegang team fight-nya. CC plus poke damage yang kuat. Ini Front to kayak, back, ayo. ini kayak Badang Gatot gak sih, Lim? Iya. Yang obvious banget Badang Gatot bandnya nanti mungkin tertuju kepada Valentina atau hero-hero yang bisa nge-follow juga kayak Varsha gitu. Oh wait. Kalau misalkan nggak ngambil roamernya atau nggak ngambil gatotnya lah di 3. Ini bisa bikin Liquid jadi lumayan overthinking juga, Be. Katakanlah dia akan ban Gatot dan satu lagi Hellcat mau dilepas atau enggak? Ada Lukas juga sih tapi. Itu dia. Bisa ban Valen di 4 kan jadinya. Ban Bisa, Valen bisa, di bisa. 4, nanti ambil ke arah dari Lukas, tapi ternyata Shishin dan Moskov ya. Beberapa jaminan untuk late game juga dan early to mid game-nya bakal dipegang sama Chip Chushin. Ini early pressure buat Aboynya sih yang agak sedikit berat ya, karena sebagai pemegang laning mid lane udah pasti bakal repot melawan satu sosok hero yang benar-benar bisa screening out dan bahkan mengacaukan keseimbangan minion di tengah. Yes. Oke. Tapi kalau ngomongin keseimbangan minion, ini kalau yang aku lihat kondisi para pasukan dari tim Geekfam, ini belum terlihat ada sosok yang bisa memanage laning mereka dengan split push yang bisa mungkin dibawakan oleh Iron. Iya. Belum ada. Itu harus dipikirkan dulu, jangan lupakan. Jawabannya. Iron pernah gak perform dalam satu game, tapi dia yang berhasil mengeksekusi game itu hingga selesai. Oke, tapi power pick juga Suyo. Bahkan kayak ketika ngobrol sama My Kids kan, gila My Kids, Fanny jago banget. Alah, gue cuma bisa Suyo bang katanya. Hah? Gue cuma bisa Suyo. Cuma katanya. bisa Suyo tapi kabelnya bisa main 4 kabel tuh gimana ya? Iya, tapi ya kalau dia statement cuma bisa Suyonya diambil, berarti ini power picknya dia pede banget berarti. Ya, lebih ke untuk secure objektif juga gak sih? Kayak walaupun mungkin tim Liquid bisa menangin rotasi kan dengan adanya chip. Dan Gengking kecil tapi seenggaknya sharing gold. sama ini untuk ngehentiin pergerakan early-nya Favian, Profesor. Ini ngehentiin pergerakan early-nya Favian yang dimana early dengan chip ini akan bahaya banget, Lin. Benar. Dan kalau bisa kita lihat, Favian akan digundulin dari segi jungle-nya. Dan dia akan dipaksa menggunakan hero yang pertama. Entah nggak fit in dengan dari line up 3 teratas mereka atau depending on purple. Oke, kemarin juga udah ada sampel yang kami bilang kan, tabrak early-nya. Dan itu benar-benar membuat Favian kesulitan untuk recover. Bahkan kayak kemarin kasusnya sama. Iya. Karena ada Iron Siki yang butuh farming dan Favian yang butuh farming. Itu benar-benar bikin Faviannya jatuh banget. Nah makanya kayaknya kalau di sini Geekfam ngelepasin Hayabusa berarti sampel kemarin dari Alter Ego itu sukses banget untuk bisa membungkam tim Liquid. Dan kenyataannya memang membagi farming ya untuk Moskov dan Hayabusa dalam keadaan loose condition itu kayak bukan keputusan yang bijak. Tapi kemarin lawannya Link nih, Be. Yang dimana ketika Quad Shadow udah dibuka, Link bisa langsung terobos ke belakang. Nah, menurut gue Suyo nggak bisa. Mungkin jadi kasus yang berbeda nih dengan matchup yang kemarin. Hayabusa tetap ditutup. Tetap ya. Nggak Balik boleh, lagi, nggak walaupun kemarin mungkin gak terlalu perform lawannya Link atau Suyo, tapi balik lagi, ini hero power dari Favian juga. Aku baru pengen ngomong. Kayaknya emang lebih baik ditutup aja. Balik lagi ini tetap Favian. Iya, ini tetap Favian. Apapun yang terjadi ini Favian. Valen. Sinyal Lukas. Sinyal untuk Lukas ya. Bermain dengan front to back. Berarti EXP-nya bakal strong banget di sini dari tim Liquid. Mungkin akan mempertimbangkan seperti Cici salah satunya. Or Hilda badan. Hilda badan juga boleh. Hilda badan. Buat nge-screening ya, biar chipnya lebih mudah dalam menggunakan Y-Walk. Oke. Kan kita bahas soal Aran, Ji. Nah, tapi gini. Sekarang potensi menurut gue yang bisa didapatkan oleh para pasukan dari Geekfam, Novaria.
Untuk mid-nya, oke. Iya. Kalau aku sih boleh suggest ya, kayaknya jangan ambil mid-nya dulu nggak sih? Karena tim Liquid masih bisa ambil glue loh untuk last pick mereka. Jadi nggak cuma ada Hilda kan, ada glue bener. juga. Jadi Dia nanti tetap Faramis bisa jadi ya. takutnya kan kalau misalkan di sini nggak muncul ya kan untuk hero-heronya dan Zas. Oke, dia tindakan preventif kalau ada ganking terjadi di early game. Ya, dia pengen landingnya Chushin nggak sesuka hati ya. Jadi tetap bisa adu poke damage. Dan pemilihan dari Ben Yves-nya emang udah paling bijak. Jadi membiarkan Zas berhadapan dengan Chushin itu kayak jadi opsi yang bener-bener kayak terakhir banget untuk Geek Fam. Setidaknya secara poke damage di mid itu nggak bakal kalah banget lah sama Chushin. Oke, tapi ini bisa kita asumsikan ya, masih ada satu hero nih yang disimpan oleh Geek Fam. Untuk Hellcard Baloy. kah? Gue untuk Baloy. Hellcard kah? Nggak, I don't know. Hellcard? Tapi bisa jadi ini untuk Baloy. Karena ketika waktu berhadapan dengan Dewa United waktu itu Geek Fam, mereka kasih Moskovnya, yang dimana itu power dari Maybe saat itu, dilawan dengan Hellcard dan itu dibikin gak berkutik sama sekali. Kita lihat dulu damage-nya apakah bakal Naruto. nanggung. Dan itu dia, Naruto dan Gatot Kaca. Florin gak sih? Florin, Damage-nya nanggung semua. Betul, setuju. Suyo, dia bakal strong banget di depan, tapi balik lagi. Kalau misalkan berhadapan dengan Naruto, terkadang kita tahu sendiri, Unleash the Beast ini bakal ngerepotin Satu untuk hal, setup turtle. Profesor, yang kalau misalnya aku setuju dengan Florin kamu, continuous team fight itu dipegang Geek Fam. Ya, dia punya Granger, Dia punya Granger, dia punya Suyo. punya Suyo. tapi kalau di Hellcard ya, dia bisa kontrol untuk Farland ya loh. Tapi kalau ngomongin Farland, ketangkep sekali Baloy. Game ini kelar. Iya, Untuk Geek Fam. memang. Pokoknya sampelnya banyak kan dari Geek Fam sendiri. Mereka punya banyak sekali opsi. Tapi yang pasti Gatot Kacanya udah di-deny. So Oke. ini bisa jadi support atau bisa jadi tiba-tiba pick off. Gue suka Florin, ganking bisa jadi gagal. Ya, glue. Dulu ternyata. Ternyata badangnya yang di-flex. Jadi ke arah Roamer. Padahal kalau dilihat-lihat ya, melawan Gatot Kaca, kayaknya nggak ada masalah juga untuk badangnya sebagai EXP. Iya, nggak aman masalah. juga. Tapi, kenapa? Kelihatan juga sih sebenarnya dari picknya. Early game ya, yang tadi menjadi winning condition juga, bahkan dari audience topic voting kita. Membuktikan kalau press early game dari Liquid ini bisa jadi solusi. Cuma menurutku Liquid bisa ngelawan kali ini. Liquid gak gampang untuk ditekan seperti kemarin. Mereka mau fighter. Ya, mengambil sampel ya. Evaluasinya cepat sekali. Dan balik lagi, apakah ini akan terjawab dengan adanya pemilihan dari chip first pick yang sudah pasti akan memenangkan rotasi dari manapun. Pembuka match pertama hari ini akan menentukan satu slot ke babak playoff. Pembuka tim Geek Fam dengan kondisi yang konsisten menuju ke playoff terlebih dahulu, atau bahkan tim Liquid yang benar-benar menjadi kuda hitam untuk season kali ini. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown. Gatot Kaca juga nih dari arah X-Lane. Ya, Aran udah nggak nge-spam hero lagi sepertinya. Yang kita tahu Aran identik sekali dengan Hilda, dengan Povius. Povius kena ban, Hilda nggak diambil. Ya, variasi hero-nya udah mulai muncul. Dan gue penasaran dengan Kenzie nih. Match up dengan Iron Sheik. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal pemilihan dari Gatot Kaca, kayaknya setelah dipikir-pikir ya, itu kayak ngedinai aja biar nanti chipnya gak kena outplay ketika buka portal. Iya. Dan ada AOG, itu bakal repot sih. Tapi kalau ngomongin ke arah Avatar of Guardian, bahkan jujur ya, Baloy kalau dikasih Avatar Gatot Kaca, banyak banget kalah match up di awal. Berbanding terbalik ketika dia pakai hero roamer lain ya, Lim. Tergantung sih sekarang. Kalau memang lihat dari rotasinya Geek Fam, mereka cukup aktif. Mereka bahkan konsen River dari awal. Dan untuk pemilihan emblem, Inspire ya, seperti biasa cooldown. Untuk Badang balik lagi akan bermain dengan cooldown, tapi ambil emblem support agar cooldownnya jadi lebih maksimal. Dan tentunya Assassin ya untuk Moskovnya juga seperti biasa untuk bisa memenangkan matchup juga. Lagi pakai Trill di early game, jadi pasti bakal lebih berasa damage-nya. Dan poke damage-nya Kenziski yang harus lebih berhati-hati walaupun dia bawa Granger ya. Iya. Tapi untuk sekarang Iron Chiki yang bakal lebih punya keuntungan dari emblem. Oke, tapi nampaknya di sana Palestina mencoba seorang Fabian tidak mau terbuka terlebih dahulu. Dan Fabian! Wow! Early damage terubah, apakah Winnie dipasangan jalan untuk pulang? 2 point kill dari seorang Mekit. Dan itu dia, satu deny yang berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Geek Fam atas early game power yang dimiliki dari tim Liquid. Suyo yang terlalu mahal untuk early game power tim Liquid. Agak terburu-buru gak sih? Informasi masih kurang, tapi Pavian, dia cuma untuk poke damage sebetulnya. Ya lebih ke Mekitsnya peka banget ya. Dia langsung react apa yang terjadi di mid lane. Dia lepasin apapun yang ada di area jungle. Lepasin dulu ya. Dia langsung cover temen-temennya. Tapi balik lagi setupnya di area turtle. Cepet banget untuk Lukas. Oke, walaupun cepat, tapi apakah ada team fight sebaliknya? Berada di level 4, tapi Windy masih di level 3. Langsung damage terlalu besar. Avatar of Guardian for nothing.
berhasil mendapatkan satu speed of distraction, tapi sosok Adi, seorang Iron Siki gak akan masuk lebih dalam. Dia seorang Fabian untuk kedua kalinya menjadi poin kill sangat mahal, bahkan WD. Lihat, meminta tolong sama siapa di saat tidak ada flicker, tidak ada shortcut. Yang kalaupun satu orang masuk ini berbahaya untuk pasukan dari tim Liquid. Membalikan kembali keadaan. Shortcut yang benar-benar sepertinya itu ada di detik-detik terakhir. Iya, sebelum tumbang berarti tadi ya, sebelum dia... Dia nunggu resurrection-nya dulu. Iya, dan udah ke bawah lagi dong. Oke, WD udah ke bawah lagi untuk menutup jalan dari seorang Kenziski. Tapi kalau kita hitung tadi, telat sedikit aja para pasukan dari tim Liquid itu mungkin gak ada shutdown. Ya nggak bakal ada trade ya. Otomatis Make-It-nya akan snowballing. Dan sekarang emang terlihat dari segi levelnya Favian walaupun mendapatkan turtle tapi diimbangi dengan farming dari Make-It. Pelan tapi pasti. Tinggal menunggu dari Widinya juga geraknya akan kemana sekarang. Wow, oke. Kita lihat di sini. Geek Farm dengan 4 caster dan bahkan Liquid menuju ke arah tim KB dan juga Lim Kocul. 2-0 ya. 2-0 kecuali Johnny. Iya, kecuali gue nih. Berarti memang ketika memang lagi pegang tempo sekuat itu. Tapi di river... Oke, di fight ini berbahaya Widi. Widi nggak boleh ke-trigger lagi loh triggernya. Ya, lagi ya. Kalau enggak nanti bakal kerugian kalau misalkan mau paksa ganking atau invade ke area Kalau dia jungle. mau screening juga berat untuk keluarnya. Ya, trade darahnya nggak worth it sih. Trade darahnya nggak worth it. Jadi dia perlu mempertimbangkan kalau misalkan kena poke damage juga harus lebih dikurangi, lebih diredam. Karena apalagi setup menuju turtle udah sesaat lagi nih. Dia butuh shortcutnya. Kalau misalnya udah mulai setup, kayaknya dari Gops ini udah mulai harus bayang-bayangin dari sosok Aran sih. Dia butuh portal itu juga. Iya, jangan lupa ya counter setup untuk Geek Fam ini enak banget. Mereka tinggal bukain mission, steal objektifnya. Karena kita tahu Suyo, Retribution akan lebih unggul. Oke, Retribution akan lebih unggul, tapi Avatar of Guardian dari Aran. Itu jangan sampai dianggap remeh. Karena kita lihat di depan sana, para pasukan dari tim Liquid mencoba untuk melakukan poke terhadap seorang Gops. Karena ada subsidi di depan, mereka tidak akan takut. Perbandingan tidak akan ada burst damage cukup besar menuju ke arah Gops. Tarik ulur masih dilakukan. Poking terus. Oh, Ironic Show di atas sih. Ini bakal di-comment harusnya. Poking terus. Iron Siki Show, para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka stand pada Avatar of Guardian. Retribution yang on point. Menandakan satu poin kill saat mau, tapi Aran gak ada jalan lagi untuk pulang. Satu poin kill tambahan untuk para pasukan dari tim Geek Farm tanpa ada pertukaran. Aran pun belum bisa mendapatkan turret. Masih ada platingan. Sedangkan para pasukan dari tim Liquid, mereka untuk setup kembali Favian gak punya badan. Itu space atau memang miscom? Kalau aku bilangnya miscom sih. Karena tadi Faviannya lagi ambil scavenger trap di area bawah. Dan dia ambil EXP tentunya dengan tujuan biar gak ketinggalan level. Barter. Oke, di depan sana lihat dari seorang Paleski membuat seorang Winnie shotcut terbuka di arah bottom lane. Tim berbeda dan Favian tuh strong. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka gagal untuk dimakan satu poin kill. Favian terlalu sakit dan respect damage yang dimiliki Favian udah harus diperhitungkan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Ingat, War X sudah available untuk seorang Favian Naruto. Wah tapi kalau boleh jujur ya, tadi malahan yang dilakuin Abo itu bener-bener perfect banget. Nesodi? Enggak. Enggak sih. Paling untuk farming ya. Ya udah farming aja. Tadi kalau misalkan teman-teman sadar ya, itu ngebuat fokus dari Faviannya ke arah kiri bukan ke arah kanan. Betul. Karena kalau misalkan ke arah kanan, Kenziski pasti bakal jadi korban. Ada dua. Iya. Ada Gops juga. Gops juga. Dan ternyata dengan Aboy yang pakai Dominant Descent, dia tentunya akan berlindung di dalam cangkang dari Nightmare Spawn dan dia masih bisa bertahan untuk sekarang. Tapi informasi ada yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid, sedangkan Baloyski di depan sana memberikan sedikit pressure bersama dengan kawan-kawannya. Satu komando Baloyski. Kita lihat memberikan pressure yang cukup mengerikan. Yaskiel, ingat masih ada satu lagi. Sky Pister dimiliki oleh sosok seorang Widi. Flicker. Oh, sedikit trigger yang cukup mahal. Mungkin calculate dari sosok Widi yang tidak memiliki shortcut tidak terhitung oleh Kenziski ya. Oke, tapi top lane defense yang mau dipaksa. Oke, tapi lihat di sana Mekes tertancap oleh satu Najma. Seorang Aboy munculkan di sana. Bahkan memberikan sebuah bencana untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Favian mencoba untuk mengamuk ke arah belakang. Damage-nya berhasil menancapkan satu sosok Iron Siki sekalipun gak bisa masuk untuk lebih dalam lagi. Siaman masih Aduh, ada korban. Hardboy tadi kalau nggak buka nggak nancep, Prof. Iya, tapi balik lagi ada tembok ya. Dia mungkin saling berdekatan juga dan serba salah juga. Untuk My Kids, pressure masih dipegang sama tim Liquid dan kayaknya bakal mendapatkan turtle secara gratis. Oke, no perfect turtle untuk kedua belah pihak. Kita lihat di sini, My Kids menjadi salah satu sosok yang cukup mengerikan. Tapi satu pergerakannya udah mulai terbaca.
bisa kita bilang Geek Fam cukup pede untuk melepas Make seorang diri, tapi itu dilihat Liquid sebagai opportunity. Iya. Dan gue ngerasa memang mungkin evalnya tim Liquid kemarin ini sangat-sangat sukses. Karena mereka bisa recover dengan cara, oke kita bawa fighter aja. Karena kita lemah di early, kita ditabrak dan kita bingung farmingnya, kita bawa fighter. Gak usah pusing, kasih space untuk Iron City. Ya, tapi hati-hati ya dalam team fight game-nya karena kita tahu sendiri Granger dan Zizki akan memiliki damage yang sangat eksplosif sekali. Tapi belum Dengan adanya Sky Pierce. belum available ya, belum aktif ya. Ya, belum aktif untuk efek dari lethality-nya, masih 0 kill-nya. Ini Iron tapi tajir banget ya. Tajir, kan atas mau bawah dia makan. Trinity nih, iya. Lumayan cepat, biasanya menit 9, tapi mid lane. Oh, Aran menjadi target utama perpasukan dari tim Geek Fam di depan sana. Terlalu bonyok, gak peduli apapun yang terjadi. Apakah bisa ditutup? Apakah bisa dipotong? Tapi informasi didapatkan Make di depan sana. Dapat terhadap Guardian! Berhasil menutup jalan perpasukan dari tim Geek Fam. Tapi lihat Kenjiski masih free di belakang sana. Pandu satu goncengan yang berhasil mendapatkan Fabian, tapi tidak ada following up damage dari seorang Clue. Aran yang hilang dan Fabian one last hit. Dan Widdy mau tidak mau mengorbankan jiwa dan raganya ketimbang Fabian yang harus tumbang. Dua yang menjadi korban dari tim Liquid. Dan sekarang midnya akan dipaksa. Minta dipaksa membuka vision untuk dua jungle. Dapatkan Yeskia karena jantung bola make surprise! Dari arah rumput tiba-tiba itu dia monster yang berhasil mengerikan. Yang dibangun oleh Paloyski dengan senyumannya yang manis yang ternyata membunuh. Wah, ini dua korban untuk 0 kill. Jadi dapatkan oleh tim Liquid. Benar-benar kerugian yang sangat berlimpah sekali. Dan sekarang Geek Fam yang ambil alih kendali temponya. Mereka sekarang tinggal menunggu kemana Iron Ciki dan men-shutdown farmingannya. Muncul ternyata dari Iron. Dan ini jangan lupa ya, Trinity udah jadi damage dari Iron perlu dipertimbangkan. Iya, dikalkulasi apalagi kalau tiba-tiba Iron gak main ke Win of Nature. Apalagi tiba-tiba Iron mainin karena malah gun dulu, Profesor. Ya, ini Dia kalau mau team fight. Bisa mau jadi. team fight bisa jadi, tapi balik lagi kayaknya bakal ke Win of Nature untuk mengamankan dirinya. Safety ya untuk Farland juga. Ya. Lord yang mulai di setup sekarang. Iron dengan PD-nya show. Dia sadar kalau vision sudah dibuka oleh Aran yang menjadi mata dari tim Liquid ID. Apalagi ada chip yang bisa ready. Andai memang SOD-nya miss, ya ada chip juga kan. Ada Wywalk juga kan. Tiba-tiba bisa di bagian belakang. Dan sekarang tinggal gimana caranya screening dan kiting lagi dari Geek Fam. Widdy. WD surprise Paloyski. Tutupkan WD, udah terus ada 1 point. Dengan shotgun di depan sana bermasuk dari tim Geek Fam. Berhasil membalaskan kembali tim fight dari Iron Ciki. Berhasil memukul mundur para pasukan dari tim Geek Fam. Dan damage yang tidak bisa dikalkulasi karena Fabian too strong. Membuat Gop tumbang. Pertukaran kali ini double kill dapatkan oleh seorang Yeskiel. Tapi Fabian harus tergeletak lemas tak berdaya di depan sana. Tapi tukar dua itu worth it banget sih. Sekarang Lordnya mungkin bisa dikira secara free karena midnya berhasil dibongkar. Oh, tim Liquid. Mereka react dengan cepat. Ada SOD yang menancap di sana. Tapi Geek Fam ya, keputusan untuk mereka langsung hajar Lordnya. Ini bener-bener gak main-main loh. Dan untungnya Paloyski tahu kalau misalkan chip pasti bakal datang dari lini belakang. Oke, bukan hanya dari lini belakang, Lordnya bisa kita bilang masih coba dipertahankan, tidak mau menjadi sia-sia. Fokus secara strategi Askiel yang flickernya belum tertrigger kembali karena baru available. Sakit. Sampai saat ini dan bahkan make it di depan sana. Memberikan pressure apa? Flicker from Paloyski! Paloyski berhasil memberikan pressure dan bahkan shutdown out of nowhere. Avatar Fabian yang harus menangkan apapun. Membuat pasukan dari tim Geek Fam berhenti pergerakannya. Fabian masih coba untuk bertahan dan damage dari Fabian masih belum cukup. Mereka mengantarkan Fabian kembali ke base-nya dengan korban jiwa. Dengan base kali ini terbuka di arah bottom lane. Dan untungnya mereka masih memiliki pasif. Membuat Geek Fam sedikit keredam gameplay agresifnya. Itu dia. Mungkin Lordnya tadi bisa di-clear. Tapi gimana dengan minion di atas dan di bawah? Itu menjadi PR juga bagi mereka. Shortcut. Oke, shortcut. Dari sosok seorang Mekis bakal coba dikejar habis-habisan. Dan lihat depan sana Mekis. Tertancap. Shutdown pun dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Kembali lagi Mekis menjadi korban jiwa untuk para pasukan dari tim Liquid. Ini dia yang cukup mulai harus diperhatikan oleh Mekis. Dia nggak boleh kumar. Dia terbaca sih tadi. Gue lebih lihatnya Widdy yang udah standby. Widdy yang udah tahu nih. Next Pokoknya- move-nya bakal kesana. Iya. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi yang berlawanan ya, itu emang Geek Fam lagi recovery terlebih dahulu, jadi belum siap untuk ngelakuin backup. Di pure ini adalah sebuah kill yang lumayan mahal. Tim Liquid meredam secara total keunggulan yang dimiliki sama Geek Fam dan Geek Fam yang sekarang harus kayak building ulang nih untuk keuntungan yang mereka dapatkan. Iya, dinetralisir langsung. Iya, Agak greedy sih memang dari move-nya Make It tadi. masih mau dapetin purple buff ya. Iya. Dia serakah bisa dibilang. Tapi sekarang untuk next-nya akan reset lagi. Karena parkour dari Make It juga masih aman. Nah, sebentar lagi akan ada Lord. Mungkin itu menjadi
tempat untuk team fight ya, Ya. bagi mereka. Tapi Lim, Profesor ini juga mereka tidak boleh melupakan sosok dari Kenzinski. Mereka terlalu fokus dengan make it dan bahkan dari tadi beberapa kali Kenzinski-nya bebas banget untuk nge-deliver damage. Mungkin memang bukan Kadera yang mencolok banget permainannya. Tapi dengan positioning dan juga deliver damage yang maksimal, justru dia mengerikan sekali loh Kenzinski ini. Anaknya front to back banget ya. Iya front to back banget mainnya. Karena memang tujuan dari mereka front to back sebenarnya sama. Liquid juga front to back, Be. Iya, iya, iya. Dan bisa flank sih bonusnya karena bawa chip kan. Tapi balik lagi sih dengan adanya Moskov, otomatis damage-nya udah pasti bakal lebih show. dominan. Dan Show. udah pasti bakal berani untuk show ya. Kita baca lagi mungkin. Lihat, tapi lihat berbeda gameplay show-nya. Di sana mereka mencoba untuk membuka shotgun, mundur ke belakang, Kane-nya apakah berhasil dan ternyata Kane-nya berhasil. Terlalu banyak soft skill yang dikeluarkan oleh para pasukan Aboy. dari TNG Fall, tapi Aboy out of nowhere berhasil tertangkap dan bahkan Mekits berhasil coba jalan dengan adanya portal di arah top lane. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka kehilangan Aboy. Aku yakin Aboy nggak expect sama damage yang burst tadi. Tapi gue lebih gak expect dengan Widi yang menebak 2 kali berarti. Pergerakan dari Geekman yang terbaca. Iya benar Widi. Player yang cukup cerdas kali ini menunjukkan kualitas permainannya. Sang juara MPL. Tapi para pasukan dari tim Geek Farm mereka tidak kenal kendor di depan sana. Mereka tidak punya shotgun tapi mereka berani untuk membuka seorang Widi. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm mundur ke arah belakang. Damage-nya terlalu besar. Aran. Dan hilang begitu saja. Instant Soul Server. Widi Sakratul Maut. Gold mencoba didapatkan. Tapi dengan adanya Yeskiel. Terlalu onside. Buying time dan shutdown Yeskiel. What are you doing? Kita harus lihat Fabian ini nggak punya darah. Harus ada cover dan di take over kembali. Bahkan para pasukan dari tim Geek Farm mereka melihat Iron Sigi dimanapun itu berada akan ditutup. Widi gagal untuk memberikan shortcut-nya. Mampukah berhasil tapi nampaknya Fabian terperangkap dengan damage win of nature-nya. One last hit, looking for double kill. Mundur ke arah belakang dan Iron Sigi masuk ke dalam perangkap Kenzinski. Wipe out. Perangkap yang dibuat oleh Kenzinski berhasil dimakan oleh Iron Sigi. Ini overheating sih, jelas banget tim Liquid mereka menang jumlah tapi mereka kalah tim fight. Mereka kalah dari segi quality hero-nya. Dan mereka membiarkan Geek Fam masuk memakan satu demi satu hero dari tim Liquid. Benar-benar menjadi sebuah keuntungan untuk Geek Fam. Trappingnya dimakan, Lim. Itu dia kasih umpan yang enak, oke, lezat dan bergizi. Langsung dimakan sama Iron Sigi dan masuk satu habis walkernya. Itu saat tengah jiwanya udah di dalam Makanya. alam baka. Sampai pakai flicker tadi masalahnya. Oh my god. Komit banget, dia udah pukulin Dominator Descent itu udah bener banget. Tapi sekarang Lord yang harus di defense tanpa high ground defense yang terlalu kuat karena mengandalkan Moskov seorang diri harusnya gak sekuat itu juga. Top lane. Aboy kali ini tidak akan lagi sepertinya akan terperangkap. Lihat damage dari Aboy udah mulai dikalkulate. Pauloyski di depan sana berhasil mengkomandokan para pasukan dari tim Liquid. One by one situation! Di arah top lane dan bahkan make it! The smiling dangler, the monster from Geek Farm. One by one situation atas Fabian berhasil mendapatkan kemenangan. Meanwhile, Best terbuka dengan sangat bebas. Perpasukan dari tim Geek Farm, mereka masuk dengan merata. Aboy menjadi garis depan, membuat para pasukan dari tim Liquid seperti WD, Sakratul Maut, belum buka shortcut. Tapi nampaknya fokus ke Best menjadi tujuan oleh seorang Mekis. Dan lihat di sana, mereka kehilangan kembali WD. Tidak ada badan, hanya ada Aran. Mampukah mereka bertahan dengan Best yang akan digundulin oleh para pasukan dari tim Geek Farm? Bisa minion di bagian bawah dan Best turret yang hilang. Geek Fam, mereka mengacak-acak Best Liquid. Gundul, tapi bukan itu tujuan mereka. Mereka sepertinya masih mau masih? lebih. Masih? Tujuan mereka adalah endgame. Fabian, gak boleh terkena satu avatar gantiannya Mr. Fabian. Jangan sampai terperangkap di dalam pasukan para tim Geek Farm. Minion spawn, diangkat lagi Gomsnya. Topnya, Flicker pada defense, tapi Pauloyski berhasil membuat arah tumbang, tapi Fabian berhasil mengacak-acak Geek Farm. Double kill from Iron Sigi. Looking for triple kill, win of next terus terburu-buru. Dan bahkan ini dia, Iron Sigi tercatat. 2 versus 1. Oh no! Widi gak ada cara untuk pulang. Dan wipe out. Triple kill from Kenzinski. The King Slayer mengamuk dengan monster smiling from Make It and Geek Fam take the game. 1-0. Terlihat kali ini intensitas yang begitu tinggi. Liquid mereka seakan terbakar. Dengan permainan yang diinginkan oleh Geek Fam, mereka terbawa arusnya. Membuat tim Liquid kehilangan kendali. Geek Fam sangat tenang, Geek Fam sangat bisa mengambil alih alur permainan yang awalnya dipegang sama tim Liquid ID.
early game yang manis, shortcut yang tepat, dan menang jumlah. Tidak ada kekurangan sama sekali dalam teamfight Lord yang tadi. Hanya saja teamfight terakhir, Liquid memang sengaja memenangkan kuantitasnya. Mereka tidak ingin membiarkan tim Liquid berlima. Karena mereka tahu Chip ketika membawa 4 temannya ini akan menjadi malapetaka. Makanya teamfight jangka panjang ingin mereka jalankan. Item management lihat berkali-kali dari Maykins, Immortal, Rose Gold, sampai dengan endgame-nya pun dia tidak tumbang. Tilt gameplay yang gue lihat dari Liquid. Bener-bener itu over banget untuk tim fight. Ya overheating banget. Offside banget. Mereka termakan beat untuk kesekian kalinya. Bahkan Aboy ketika dia tahu dia menjadi target utama, lihat dia ngebuka. Dia sengaja poking ketika targetnya udah tahu Aboy hilang dan mereka kehilangan magical power. Itu ternyata dimanfaatkan oleh Aboy. Aboy juga smart move banget dari tadi. Dan gini. Tim Liquid ID sebenarnya pengen tim fight terus-terusan kan. Iya. Mereka kan bawa portal kan. Tapi sangat disayangkan mungkin di sini Widi lebih memprioritaskan item-item yang badan dibandingkan dengan fleeting time. Ya biasa kita ngelihat ya item kedua dari Chip fleeting time gitu loh.